Kita tetap sikap tegas. Kami mau klien kami saat ini juga ditunjukkan surat ya penjemputan atas masalah apa ya. Sehingga kami tahu jelas. Tapi kalau nggak tahu masalahnya, klien kami jangan pergi ya. Tapi kalaupun kena dia melawan, hal ini juga dia bersedia lepas pakaian TNI. Dia lepas batu nggak apa-apa. Yang penting penjemputan paksa ayah Prada Luki, Pelda Christian Namo oleh Provos pada Rabu 7 Januari viral di media sosial. Diketahui Pelda Christian pernah disorot saat putranya Prada Luki tewas dianiaya senior. Saat ini kasus kematian Prada Luki masih berlangsung di pengadilan militer. Namun belum diketahui pasti latar belakang penangkapan Pelda Christian di pelabuhan Tenau Kupang tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Pos Kupang, Tari. Bisa Anda laporkan terkait alasan Provos melakukan penjemputan paksa terhadap Pelda Christian Namo? Baik, terima kasih rekan Rima. Benar sekali bahwa kemarin pada Rabu 7 Januari 2026, tepat di Pelabuhan Tenau ada penjemputan yang dilakukan oleh pihak Denpom terhadap ayah dari Prada Luki Namo, yaitu Pelda Christian Namo. Dan kejadian itu berlangsung tepat di siang hari. Kalau tadi baru kami wawancara dengan ibu dari almarhum Prada Luki, ibu Mama Epi. Dia mengatakan bahwa laporan terkait Pelda Christian Namo ini yang berkaitan dengan masalah KDRT yang terjadi di rumah tangga mereka, dan ini tidak ada kaitan langsung dengan kematian dari almarhum Prada Luki Namo. Karena menurut Mama Epi, kasus dari kematian almarhum Prada Luki Namo itu sudah berjalan dengan baik, dan saat ini pihak keluarga sedang memantau perkembangan serta proses banding yang akan dilakukan oleh 22 terdakwa. Sementara itu, status dari Pelda Christian Namo saat ini sebagai terlapor oleh ibu dari almarhum Prada Luki Namo Saputra. Baik, kemudian bagaimana keterangan dari pihak kuasa hukum Pelda Christian terkait penjemputan paksa tersebut? Ya benar, tadi sampai dengan jam 12.34 waktu Indonesia Tengah, kuasa hukum beserta juga dengan keluarga termasuk ibu Mama Epi menjelaskan dan klarifikasi bahwa ia mengatakan permasalahan ini merupakan masalah rumah tangga yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan almarhum Prada Luki Namo, dan alasan dilaporkan karena melakukan KDRT dan juga penghinaan, sehingga dilaporkan ke Denpom karena beliau juga merupakan anggota TNI yang saat ini masih aktif. Baik, KDRT dan kekerasan seperti apa yang diterima oleh istri dari Pelda Christian tersebut, Tari? Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ibu atau istri dari Pelda Christian Namo bahwa adanya penyerangan dan juga penyentuhan di ranah pribadi yang melibatkan juga pihak keluarga inti dari Ibu Prada Luki Namo seperti orang tua, serta penghinaan dan juga statement-statement yang menuding istri Pelda Christian Namo bahwa beliau melakukan perselingkuhan. Baik, apakah tadi Tari juga sempat melakukan kunjungan ke Denpom terkait penangkapan atau penahanan Pelda Christian? Seperti apa pantauan Anda? Sampai saat ini kami dari pihak Pos Kupang dan juga beberapa media lainnya itu belum mendapat keterangan pasti, dan juga belum ada konfirmasi dari pihak Denpom atau pihak TNI terkait kejadian hari ini, laporan hari ini. Tapi Baik, tadi sempat ada beberapa anggota yang menjelaskan bahwa mungkin kita bisa bekerja sama dengan bersabar sebentar karena ini masih proses dan berjalan, jadi nanti akan ada hasil yang akan disampaikan langsung dari pihak Denpom atau pihak TNI. ya, Tari kami akan nantikan informasi lengkapnya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Tari.
Beta bukan melawan. Ya, jadi kita Nah, soalnya mau tunjukkan surat ke saya. Soalnya beta Jadi bang, izin bang, saya hormat sekali lagi bang. Saya sebagai kuasa hukum, kami menghormati TNI, ya, menghormati institusi. Cuman kami mau memastikan klien kami dipanggil, dijemput itu atas dasar apa? Ada masalahnya apa? Cukup menyampaikan, kami cukup tahu bang. Karena ini kan klien kami sedang dalam masalah gitu. Soalnya dan beta pun sudah terima. kalau begitu begini Pak. Kalau begitu kita semua Bang hormat bang, izin bang ya. Saya menghormat sekali apa tugas abang ya. Soalnya beta sudah ikut, beta kasih tahu. Masih jadi Soalnya beta sudah ikut. dipanggil atasan. Sudah beta tahu atasan, beta tahu, tapi beta sudah ikut, Pak. Tidak maksudnya kan Beta panggil sesuai dengan klien kami saat ini kan lagi dalam proses ini. Kami kan udah besok sidang nih. Dan kami kaget tiba-tiba katanya dijemput. Jadi misalkan apa di dalam militer itu Bapak jelas kami apa dasar hukum mengerti makanya Bapak panggil saya, anggota TNI itu bisa dijemput langsung tanpa panggilan resmi. Bapak biar kami paham juga Pak. Gitu. Bisa. soalnya beta bisa. Tapi alasannya apa? Alasannya apa Pak? Alasannya apa? Soalnya bisa. Alasannya beta di apa? tentara, Pak. Soalnya bisa, Pak. Beta jadi sudah begini terima. Pak. Izin biar saya kamu supaya bukti Pak ya. Tempatnya bukan di sini kita bicara dulu Pak. Soalnya Mari makanya kita tempat soalnya kita makanya mari. kasih bukan kasih tunjuk deh. Tidak kalau gini izin Pak, saya hormat Abang. Ya. Kalau Abang ini Abang nama siapa saya izin. Biar jadi bukti ya buat saya Bang ini. Abang sama mati Abang kalau Abang mau jelaskan baik-baik oke. Kami siap mengikuti Abang ya. Enggak apa Bang, hormat Bang. Kami Ya. jelaskan. Kami hormati ya. Tapi kalau seandainya klien kami dijemput dengan tidak ada asukan jelas, mohon maaf Pak. Kami sebagai warga negara yang menjalankan tugas sebagai advokat saja ya. Mari, Gitu. Pak, kita- Supaya jelas gitu. Kita naik dulu ke sana baru. Iya. Ini Bang Kis sini tadi jam berapa dari sana? Biar saya bukti ya. Ini saya jemput dari kapal nih. Tadi katanya sesuai perintah pimpinan ya. Tapi sekarang kita ikut. Dan sekarang saya mau dijelaskan di kantor di mana nih Bang? Sebelum jalan saya mau pastikan kita mau kemana nih? POM Pak. Ke POM. Jadi Bang mau jelaskan saya di POM dulu gitu. Ya. Jadi Oke. di samping POM Pak. Soalnya karena Dari beta Bapak tadi pribadi- diperintah untuk menjemput klien saya. Soalnya Itu apa? dari apa? Perintah POM atau perintah Dandim Pak? Mohon maaf saya Dari jelas. POM, Pak. Dari POM Iya, yang perintah. Tapi kan surat belum kasih tunjuk di saya. Ya, begini, Pak Kris. Saya pribadi saya bukan saya lepas baju saya siap. Pak Kris, tadi Saya kita di lepas sana, baju saya Pak siap. Kris, kita Iya betul. Tapi kan surat kasih tunjuk saya dulu. Kita di- Saya puana sumati ingat Bapak. Sonde saya Tidak, mau. bukan dengar dulu Bang, dengar. Maksudnya Abang jelaskan dulu masalahnya apa dari POM gitu. Kok tiba-tiba Soalnya yang maunya- namanya perintah maunya penjemputan surat dikasih di mesti ada dulu. masalahnya apa dulu supaya Iya. jelas. Ini Mau kan soalnya surat kami kasih belum di tahu desa masalahnya dulu. apa. Kami juga Besok mau. takut Pak klien kami. Ini banyak kejadian Bang gitu. Nanti- Tolong Bapak jelaskan masalahnya apa. Beta minta dia punya surat perintah bawa beta begitu. Beta kan belum lihat. Besok nih mau. Besok mau korban Pak. Soalnya mau Kuasa hukum Pelda Kristiana Moyakni Kosmas membenarkan kliennya dijemput paksa oleh sejumlah anggota TNI di Pelabuhan Tenau Kupang pada Rabu 7 Januari siang. Kosmas meminta agar kasus ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto hingga Panglima TNI. Terlebih disebut oleh Kosmas bahwa kondisi psikologis kliennya saat ini masih dalam suasana duka yang mendalam atas meninggalnya sang anak Prada Luki Namo. Kosmas pun berharap adanya evaluasi mendalam terhadap penanganan kasus yang menimpa kliennya. Hal senada juga disampaikan oleh kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki Namo, yakni advokat Rika Permatasari. Rika meminta negara melakukan evaluasi serius terhadap jajaran Komando TNI di wilayah NTT. Dalam pernyataan resminya, Rika Permatasari menyampaikan keberatan dan kecaman keras atas tindakan yang diduga merupakan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang berujung pada diterbitkannya perintah penahanan di Denpom Kupang pada Rabu 7 Januari. Penahanan tersebut terjadi di tengah upaya keluarga korban menuntut keadilan atas gugurnya Prada Luki Namo akibat tindak kekerasan di lingkungan militer. Menurut Rika, langkah itu menimbulkan pertanyaan serius terkait rasa keadilan, nilai kemanusiaan, dan prinsip negara hukum. Rika pun menilai peristiwa ini berpotensi menjadi presiden yang kurang baik dalam penegakan hukum, khususnya di lingkungan militer karena dapat menimbulkan kesan adanya tekanan struktural terhadap keluarga korban. Rika juga mempertanyakan peran negara dan lembaga pengawas dalam memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan adil, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Jelas. Jadi begini Bang, intinya begini Bang, tolong. Ya. Jadi begini, Bang Kris,
Kami, Bang izin ya, ini kita hormat. Saya ngomong, saya sangat menghormati abang ya. Kami tunggu panggilan bapak sini, kami tunggu. Ya, Kami baru- tahu dasarnya apa. baru beta Saya izinkan klien saya jalan, silakan. Kami ikut, kami menghargai TNI. lagi proses Tapi kalau nggak ada panggilan, kalian saya nggak izin Pak, saya nggak izin. Beta Surat salah. panggilan itu kan ada di Ya, rote, kami dari rote. Nggak apa-apa, tolong dibantu Bang ya. Minimal foto Bang, tolong bantu saya Bang ya. Hormat Bang ya. Tolong Bang, tolong Bang. Kasihan Bang. Klien kami besok masih sidang. mati dan besok mau mati. Ikut depan apa besok mau. Maksudnya buat beta besok mau. Tentara tuh brengsek kok. Dari begini aja, kami ambil sikap tegas ya. Soalnya Abang dengar dulu Abang. kasih itu nyawa. Abang hargai saya sebagai mohon maaf Abang. Saya ini sibuk ya, banyak sibuk kan kami juga mendadak kaget dapat informasi. Kami mau tahu sih Abang. Jadi kita tetap sikap tegas. Kami mau klien kami saat ini juga ditunjukkan surat ya penjemputan atas masalah apa ya. Siang kami tahu jelas. Tapi kalau nggak tahu masalahnya, klien kami jangan pergi ya. Tapi kalaupun kena dia melawan, hari ini juga dia bersedia lepas pakaian TNI. Dia siap lepas batu, nggak apa-apa. Yang penting ada surat Bang. Ada kena dia TNI, harus ada surat resmi. Sebab kami paham, kami menghargai. Tapi kalau tidak ada, ya kami juga klien kami juga kami siap mendukung untuk lepas pakaian TNI. Gitu. Kami sangat menghormati Pak Institusi. Kalau Bapak menunjukkan surat saat ini saya berlutut dan saya minta maaf. Apa yang kami lakukan salah. Tapi kalau nggak ada surat, kami nggak tahu Pak. Kita nggak lawan ya. Tolong dibantu. Suratnya jelas. Ini semua di kapal nih. Saya sekarang sedang ya. Saya tidak datang bawa pasukan. Saya sendiri di sini Bang. Ingat Bang. Kita datang menegakkan kebenaran dan keadilan ya. Kita tunggu ya. Kalau nggak ada surat jelas, kami nggak akan ini. Kami ngelawan. beta sudah bilang beta sudah kali ikut dong. Beta siap lepas. Panggilan Denpom itu harus ada surat jelas Pak. Ada panggilan jelas gitu. Apalagi panggilan Denpom. Harus ada panggilan jelas Pak tahu klien kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.